kebijakan penguasa atau raja itu mau kufatun ala fatawal ulama atau ala fatawid ulama, fatwa fatawid. Raja atau penguasa itu kalau punya keputusan itu harus ikut pada garisnya ulama. Nah, kalau bolak-balik matur. Sekarang yang merupakan garis ulama dalam konteks bernegara itu apa? Ini kalau ngomong sensitif ya. Yang kaitannya ulama dengan negara dalam konteks negara yang kayak Bhinneka Tunggal Ika itu apa? Itu pancen repot. Misalnya begini, kita punya Ambon, punya Maluku, kita punya NTT. Ketika dipaksakan dulu piagam Jakarta yang memaksakan syariat Islam, tentu mereka akan menantang keluar dari Indonesia, NTT dan apa? Ambon, Irian Jaya misalnya. Yang kayak begitu itu tidak fatwanya ulama, itu sudah masalah bernegara. Nah, kalau nanti tanggal kiai cara jenengan seperti itu, misalnya Indonesia memaksakan penerapan syariat Islam. Syariat Islam yang mana? Kalau syariat Islam formal mungkin kita akan mengatakan sebaiknya diterapkan syariat Islam. Tapi termasuk syariat Islam adalah menjaga peluang dakwah, ini catat. Dan saya siap ketemu Allah dengan pendapat ini. Bukan berarti saya terus pluralisme atau pakai teori-teori modern, tidak. Saya pakai teori ulama. Saya tidak pakai teori modern. Catat ini, saya tidak pakai teori modern, pakai teorinya ulama. Termasuk syariat adalah menjaga peluang dakwah. Bayangkan kalau dipaksakan syariat Islam kemudian NTT keluar dari Indonesia Ambon, kemungkinan kita dakwah di Ambon malah tidak ada. Juga kemungkinan Islamisasi di NTT malah tidak ada karena sudah keluar dari Indonesia. Paham ya? Mulai dulu wali songo ambek maling ya ape, ambek tukang zina ya ape, ambek tukang gaduh ya ape. Itu bukan berarti mereka tidak bisa bedakan hak dan batil. Dengan diapii masih ada peluang komunikasi, dan dengan ada peluang komunikasi ada peluang dakwah, ada peluang pembenaran. Sama dengan utuhnya NKRI NTT bagian dari Indonesia, iso Kiai Rapai kok rugen buak rono NTT. Ben dadi ya. Lho kanca kula nek pondok dhisik ra kanggo ini ra jaya kiai provinsi lah. Wingi sowan kula ngajak pangdam kula. Ya Allah Gus kula munggo ning sarang ki RT ora payu ning kono kiai provinsi. Lho wingi sowan kula niku sowan numpak sahabat bareng sinten? Pangdam. Tadi mun gawe yayasan nggih sekolah tinggi lah. Jadi rektor kayak gitu. Wadah kita huruf ora roh. Wong sak urip-uripe ngaji nek kula ora tenan bodorane ora tenan. Saya bakatane mbek napa? Pangdam. Juga ketika ada kerusuhan di sana, mesti tokoh agama diundang Pangdam. Dan ini termasuk mewakili tokoh provinsi levelnya napa? Artinya logika sehat kita, kalau kita memaksakan syariat Islam formal malah NTT lepas, itu kan berarti tidak ada kesempatan dakwah. Toh dengan tidak lepas, toh kita bukan berarti tidak ingin dakwah, kan tetap ingin apa? Mane bojo ngecewakno lae aja pegat. Nak ra mbok pegat ana kesempatan dandani nek kena wong ra iso. Tapi tak pikir apa. Artinya sama. Semua sejarah wali songo itu sama orang nakal kan enggak apa-apa. Sampeyan delok biografi Ki Khudori Tegalrejo, dhisik terkenal yo kancanan bajingan. Bajingane tunduk mergo sungkan ramae lho. Teng Rembang ana jenenge Ki Sahid, wong e ganteng ya toreko. Niku wonten bajingan tobat mergo kula sungkan bebas saya. Mboten nate duka mek kula, bar ketemu kula nggih senyum. Lha iku sungkan senyume nganti tobat. Artinya apa? Saat kita ekstrim atas nama hak dan batil malah lari. Toh teori itu ya diakui Quran, walaupun tafazzan ghalidul qalbi lan faddu min hauli. Toh teori itu juga tidak jauh-jauh dari aturan Islam. Meskipun kita juga punya teori yang lain, karena ini tidak selamanya berjalan lancar. Kadang gue kancanan nakal ya bela nakal tenan. Kancanan nonde ya katut tenan. Selingkuh tenan. Sebab itu ya ben yo FPI yo keben ekstrim yo keben. Nyatanya pribumisasi kadang yo katut. Nah, wong Gus kancanan nakal kadang tinakali ora anut Gus, kadang Gus katut sing nakal. Malah jadi rocker. Dari sisi pertama dakwah dibeli Gus sing melok nyanyi. Ora kok sing grup band malah wiridan malah. Artinya kan metode apapun kan tidak semuanya jalan lancar, tapi kita atas nama manhaj metode
kita seluas mungkin punya wacana gitu, terus kita punya banyak pilih. Ini disebut istilahul aimah tetap nomor rahmah. Makanya yang kamu maksud dengan syariat Islam itu apa? Kalau sering bilang, yaitu misalnya ditetapkan undang-undang ini. Setiap syariat Islam, kenapa kita ngemis ke negara? Nunggu diundangkan. Kapan kita mandiri sebagai ulama kalau setiap syariat Islam nunggu diundang? Sebelum diundangkan negara, kita sama ulama selalu dakwah ilallah. Misalnya sebelum ada badan narkoba, urip-urip kiai mesti anti narkoba. Sebelum ada undang-undang misalnya tentang perkawinan, urip-urip kiai nak kawin mesti golek wali. Nah, ana tanggane kawin mesti golek syahid, golek napa? Wali. Kenapa setiap syariat Islam kita ngemis ke negara? Dulu ketika bubaran Ahmadiyah juga kita ngemis ke negara. Tanpa itu pun kita sebagai ulama tetap anti napa? Ahmadiyah. Lah nek saiki misalnya tokoh Ahmadiyah kalau menarik di bangku kowe, lah saiki kowe lomonti mbek kiai kono. Kowe kali-kali nyalahno awake dhewe barang. Ngono kalah lomong ngono ae. Bagaimana mungkin kita dakwah nek kiai sunine medhit, kiai non sunni loh. Ketika wong lari ning aliran dari aliran apa ses? Engko kan nanti hisab pangeran iku mlayu perkara kowe medhit ora perkara apa-apa, ora lara. Paham ya? Ini masalah. Makanya kalau baleni malih ya. Syariat Islam itu komplit, termasuk aturan hak dan batil, tapi juga aturan dakwah. Makanya kalau terima kasih ya, sama ulama-ulama sekarang itu sekarang ada rumus, ada fiqhul ahkam, fikih yang menentukan hukum ini haram, ini halal, ini mubah, ini khilafil aula. Tapi juga ada fiqhul dakwah, di mana dalam sebuah proses diperlukan satu toleransi. Jenis apa fiqhul dakwah. Dan itu penting kita kaji. Karena dalam sejarah Makkiyah juga begitu, dalam sejarah Makkiyah. Ketika periode Mekah, zina itu tidak pernah halal. Kamu catat, zina itu tidak pernah halal. Maling juga tidak pernah halal. Tapi ada periode 13 tahun di mana Nabi tidak sering ngomong haramnya zina, juga tidak ada hukuman bagi pezina. Artinya apa? Tidak mendesak untuk membicarakan urusan zina, urusan maling. Karena yang mendesak saat itu urusan tauhid. Misalnya kamu dakwah di NTT. Tentu yang penting umat diajak ke logika bahwa tauhid itu lebih benar ketimbang trinitas. Ya hanya begitu saja. Kamu tidak mungkin langsung masuk ke urusan zina, maling, gento dan sebagainya. At-tadrid fi sunnah, proses dalam sunnah. Itu juga penting. Ini tahapan-tahapan dalam proses dakwah. Lah fatwa ulama itu masuk fatwa yang begini-begini ini. Makanya dalam semua sejarah wali ini catat, mesti ada ulama formal, ada ulama yang ora formal. Di sini ada ulama yang pro syariat kayak Sunan Kudus. Selawasnya ra cocok dengan Kali Jogo. Kok Kali Jogo mau orang Islam itu bener, malah penggemar Yogyo-Yogyo. Termasuk ora usah sholat dari sholatnya Mbak Kali. Atine wis sholat. Wala kan boyo lali Solo 3 Klaten Jogja mbok kono. Sunan Kudus kafir cara dene. Selawasnya ra cocok. Ya tapi bagaimana mendakwai orang Islam kawasan Jogja, Klaten, Solo, golongannya pinggir, kalau tidak model Kali Jogo. Nyatane ya tetep saiki Islam pirang-pirang sing salat ya wis akeh. Paham ya? Itu dulu masalah betul. Sunan Kudus kiai fikih. Bahkan kula untuk cerita nggih dari lisan ke lisan dari para kiai. Sunan Kali Jogo saat itu tukaran terus mbek Sunan Anu Yakin ke sisi tok. Ape gawe dakwah nganggo macan tengul, napa jenenge wayang napa? Tengul. Wayang tengul lak bentuke fisik wong, koyo patung. Haram. Kuman suara sorotan udiba kok ngekek nyawa barang jero iki kuno kan ngene. Akhirnya tukaran. Kali Jogo sadar iku metode efektif. Walhasil akhirnya disuwarno kiai sepuh zaman iku Sunan Kudus, Sunan Ampel, terus ditenani ya saiki sedengan wayang kulit. Mergo wong gepeng ora urip. Ya tetep ana wayang tapi kulit. Artinya itu ya gepeng lah, artinya kan gak Anak ora urip itu kan ora perlu kon ngekeki nyo, iku tengah-tengah. Lah Sunan Kali Jogo muni syahadat kan iku lemok. Munine tekaten. Muni kalimat syahadat lho mo, muni kalimat to. Saking jawanisasi napa dene yakin putih ku sunat ya nganggone ireng terus kabeh foto wali songo putih kecuali Kali Jogo. Dari Pak Bionto napa kusumo. Yang bapak kula kutuban Kali Jogo kutuban.
Monggo nanti diburu tiang-tiang gara-gara terkenalnya bapak kula di warisan Kabeh Antakusuma. Saiki warisan kula itu tamune kata. Golek kabine sinten Sunan. Zaman kula enak mun tak dol lah ngopi ya. Mau kok barang apik tipe didol kok ngopi. Sing duwe aku terserah kula. Oh ngenyawang tenan wong alim juga bakat Antakusuma. Payah tenan. Mulai dulu Abu Yazid Al-Bustami juga begitu. Mesti ada ulama yang di kampung-kampung. Sama tak ceritain ya, biar ulama syariat tidak terlalu ekstrim. Zaman Sayyidina Umar jadi khalifah. Khalifah resmi yang ditunjuk para sahabat. Dan saat itu belum banyak konflik. Ya, belum banyak apa. Itu Sayyidina Umar mendapat amanah dari Rasulullah SAW. Umar, saya punya umat. Dia adalah orang terbaik di zamannya. Saya punya umat, dia adalah orang terbaik di zamannya. Namanya Uwais Al-Qarni. Kalau kamu ketemu dia, salamku untuknya. Dan kamu harus minta doa supaya husnul khotimah. Terus dari Umar, pakai Fabi. Pulang ngertosis pundi. Dia udah penyakit baros. Fa'adhabahuwah ilamu diadirham. Walhasil nenggone katifil aisar ada bekas penyakit baros tinggal tak nopo. Tak koin gitu. Terus ini apa? Tak koin. Ini kalau cerita. Dia punya ibu sendiri hidup di kampung Angon Wedhus. Walhasil Umar tiap ana tamu ya diblodori. Paham ya, anggar sing raine mirip-mirip ngono iku. Nah ora kutil kan maksudnya iku. Ora mau diatur. Mboten iki kula cerita, ben sampean ngerti. Walhasil akhirnya suatu saat itu rombongan Uwais Al-Qarni dari Qurun Al-Qarni. Niku sowan Sayyidina Umar. Ketika ketemu sesuai sifat itu Sayyidina Umar nangis gitu. Uwais Al-Qarni mboten purun. Walhasil akhirnya yang memerintahkan ini Rasulullah. Uwais Al-Qarni purun nangis mesti tunai. Lalu sing antik apa? Sayyidina Umar tanya, "Ya Uwais, saya ingin waktu supaya kamu mau ketemu saya." "Enggak ya Umar, ini harus pertemuan terakhir. Ini harus pertemuan apa? Terakhir." Walhasil semenjak itu tidak ketemu lagi sama Umar. Artinya apa? Dan itu saya yakin, sama tidak usah anut kula, keduren anut makam kula. Dan resiko sama mesti rawani. Artinya begini, ketika orang dengan izzatil Islam, ini catat betul. Misalnya wong jadi kiai gede, kados kiai kula misalnya kiai Memun, kados Hasyim Muzadi, kados Gus Dur, kayak kiai besar. Jangan-jangan nikmatnya jadi kiai besar oleh umat loh, oleh umat tidak oleh mereka ya, jangan salah paham. Oleh umat ditafsirkan wajar kalau mereka senang jadi kiai, dia mobil mewah, dia duit akeh, pengaruhnya gede. Misalnya Habib Lutfi, orang-orang punya pengaruh, dia Hamid Pasuruan umat. Artinya apa? Mereka, aku yakin, mereka orang-orang soleh yang bisa nikmati keberhadiran Allah Subhanahu. Tapi umat tetap membaca mereka, bagaimanapun ada fasilitas. Umar sebagai khalifah punya pengaruh, punya uang, punya otoritas. Bagaimana dengan fakta bahwa Islam juga mengajarkan orang hanya nyaman hanya satu dengan Allah, dengan kebenaran. Tapi dengan percontohan orang-orang kayak Uwais Al-Qarni, maka Islam utuh. Ada penjaga syariat kayak Sayyidina Umar, Habib Lutfi, Kiai Memun, Ki Hamid Pasuruan. Orang-orang jadi sentral, cara teori sosial jadi mercusuar. Tapi ada orang-orang yang menunjukkan bahwa dia bisa bahagia aja dengan kebenaran. Paham ya? Akhirnya umat kan enak. Lho kados kula nu ngrasakno tenan. Kulo nganti saiki rong tau jeneng imam masjid. Padahal imam itu sungkan lho. Kulo mboten nate pidato. Kulo besok ya sing pasar be anak kulo dhewean mboten ngajak ngawal. Saya tunjukkan kepada umat bahwa ajaran Islam yang sebenarnya yang bisa membahagiakan adalah senang pengenan titik. Dan kewajiban dasar dalam Islam wonten rumah anak. Soal pengaruh aku, lho saya ngomong ini jujur loh. Saya punya pengaruh kalau ngaji saya banyak. Tapi saya tahu betul yang kewajiban pada saya yang hakiki hanyalah saya pada anak saya. Awaladin soleh. Tahun orang hadis bakas santri. Rabbi habli miladun kadzurriatan thayyibah. Ora ono tulaban. Ora ono ning Quran hadis bakas santri. Ketok tangan bunan. Paham ya? Artinya apa? Kalau santri-santri punya cita-cita kayak kiainya, mati dulu, itu kan terbayang kiai yang mulia, kiai yang dapat suanan banyak, kiai yang dicucuki wong akeh. Itu bahaya sekali, kok nak mulai ada di ngono mutung. Perempal-perempal. Aku ngalim lah orang kiai, udah jadi kiai. Ya untuk jadi kiai itu kan gampang. Orang nikmati sholat, nikmati ibadah, nikmati kebenaran, wah hakikate kiai, paham ya? Malah dia gento, nak nyaratno enak ngenteni mulu.
Kulo nganti saniki, bayangno saniki, umpama sampean saiki kuwabe lho ora seneng kulo. Kulo nek ndak ada masalah. Kulo kok krungu kabar saniki sing seneng jenengan bubar kabeh. Sami sekolah garah kulo mboten susah. Hakon. Hakon wah mboten susah. Karena saya harus melatih diri bahwa kebenaran Islam. Uwas Al-Qarni mau tukang angon wedhus rumah ibu. Agar iso dagangan ning pasar nak badi di rumah ibu. Tapi dengan begini dia walinya setingkat Sayyidina Umar. Karena apa itu tadi menjadi percontohan bahwa untuk menjadi hamba yang baik tidak perlu semegah Umar, tidak harus semahal Umar. Sama tidak usah niru ya, masalah itu Isra Mulyo loh, artinya ya sudah. Tidak usah niru, ini hanya pelajaran saja. Tapi nak kula tak tiru tenang, artinya tak tiru, biar saya hidup saya itu murah. Lu tanyakan istri saya. Kulo sering kode bojo kulo, "Dek, aku nak mati langsung bener. Masa ngenteni iki gede, bae kuburan jero terus bener." Yo ora usah ngundang wong, yo ora usah disolati. Nek anakku ning omahe kon nyolati, nek ora yo wis. Oh, ora usah repot. Lah nek sing tepat tepung kadang, ini itu enggak urusan dengan saya. Yang penting aku kepengen anakku nyolati. Dengan demikian kita biasa jadi kiai yang muda. Aku muda bahagia karena punya anak, seneng anak sudah. Coba kalau saya menargetkan bahagia ngenteni umat yang banyak, ngenteni loyale ra gendi ning kiai liya, partene ora gendi partai tokoh liya. Loro ati, paham ya? Wes loro ati ra bener cara penge. Begitu juga era Abu Yazid Al-Bustami, dia juga punya teman wali sing tukang ngancani preman-preman. Nanti kalau critakno jenengan. Jadi Abu Yazid Al-Bustami saking ainul yakin nang swarga takok pangeran Gusti, kalau saya di surga temannya siapa? Itu rata kok mlebu ta ora, tapi kalau saya di surga itu temannya siapa? Kalau dia ini yakin kelasnya itu tidak ada yang bandingi. Jadi dia ini duit kelas yang ora ono sing banding. Sampai pangeran walhasil dijawab si A misalnya. Ya Rugen misalnya. Rugen itu aturan cekak gaya piring Jepang itu ora tau keturunan. Duit preman tidak nyerahin ini preman terus walhasil terus barang dipethuki pas ning warung mau minum-minuman. Ya dia ini buat minum, dia ngambil banyu biasa, banyu putih. Kancane udah minum kabeh. Akhirnya Abu Yazid balik kanan. Jangan-jangan ngisi saya salah. Mosok koncoku ning swarga kok wong ngono iku. Pas sampai balik kanan dicelo, ya Abu Yazid, ya betul, saya teman kamu di surga. Akhirnya tak kok ya. Saya iku walim kelas atas, kok kelakuanmu? Kulo ngancani wong minum-minum niku dalam proses dakwai mereka, aku separuh tak tobat. Sing separuh itu kasih jenengan meriang. Aku ya itu meriang, wali resmi kon tobat wong mereka. Jadi gampangane umat Gus Mek tekan mimpin Hasim Muzadi. Paham ya? Wafu ya terus ngetokno wali ini. Iya. Umatem kon delok ra iku. Nak ora tobat tujuh udang Abu Yazid hadis. Dilarang. Hei umatku, itu seorang wali Abu Yazid. Lihatlah wajahnya. Langsung tobat kabeh. Mana alamat kiai nek tau nobatno wong. Ana kiai kok ora tau nobatno wong, ora ana wong sing tobat krana wajahe ta suarane ora pati kiai. Paham nggih? Ora pati napa? Iya. Tugase kiai nobatno wong ora ana sing tobat malah keplayon. Iku ora pati napa? Iya. Contoh lagi bahwa orang soleh itu tidak harus berkecimpung mimpin, itu cerita terbesar adalah Nabi Musa dan Nabi Khidir. Nabi Musa itu dengan segala reputasi, revolusi mengalahkan Fir'aun, menyelamatkan Bani Israel dari cengkeraman Fir'aun. Tapi ketika Nabi Musa merasa orang terbaik, saat dia khutbah ditanya siapa orang terbaik, ya Musa saya. Sama Allah diingatkan sama Nabi Khidir. Itu hanya orang sendiri di tengah laut. Artinya apa? Untuk orang menjadi soleh harus punya pengaruh kan, tapi Khidir dewean. Tapi saiki wong kejangkitan penyakit. Kiai sukses wis mempengaruhi akeh, jamaah akeh, nak wiridan akeh, istighosaan. Lan kula nu tak latih tenan. Kula nu gak ditedir ngalim mboten purun, mulang ngeten-ngeten. Saking nak sing mulang ra kula ketoke malah keliru. Wah misalnya jadi itu saja masalah itu. Nah misalnya motor rujuk era karu-karuan. Tapi saya tetap menjaga energi ala Uwais Al-Qarni hingga detik ini saya jaga. Biar saya mudah ikhlas. Islam itu gampang. Dengan kita tidak mentargetkan pengaruh, maka mudah syukur. Kulo ngrasakno tenan.
Wong kula anggere teng mriki nggih ugal ngebis, digoseki wong kok wong awam kadang dipisoi tiyang. Cara-carane kowe enak tenan. Artine dia nyaman tenan. Kadang dipisoi wong kadang macam-macam cara-carane. Nah, kula teng pasar biasa dipisoi wong gitu ya. Dia kadang ngerti, sesuai ngerti nek iku putrane bapak. Wong iki sepura kula biasa. Wong kula boten biasa, boten apa-apa. Nggih biasa. Wong kula nate saran termasuk kiai. Wong nate ngebis mau dipukuli tiyang mergo ngrasa luwih kiai di bang. Anak kula teng pondok saran ngalim ngeten-ngeten. Padahal kula gurune tadi. Wah, maten kuat. Wah, saking awam kula. Maksudnya karena saya dipil ngajak anak kula ya nggo dadan sitok ngono. Guyon mbek anak kula wis kawang awam ceken. Situ bukan Pak, bukan saya Pak. Untuk menjaga itu. Bahwa khazanah Islam itu ada tokoh formal Kak Sidina Umar, Nabi Musa, kayak Kiai Memun, Habib Lutfi, ya siapa? Kalau di sini mungkin ngatus Kiai Nawawi, banyak Kiai. Enggak apa-apa, itu harus kita jaga, kita hormati. Terus Mbak Nawawi, Mbak Munawir, Mbak Arwani kita hormati. Tapi jangan lupa Kiai Humul ini juga menjaga stabilitas agama. Dan itu di Wali Songo dicontohkan anaknya Sunan Muryo. Sunan Muryo itu satu-satunya Sunan yang mau kumpul uang. Memilih kuburan ya dhuwur gunung angel ra karuan. Artinya kita ini harus kaya sekali dengan khazanah-khazanah perilakunya para orang-orang Tapi kenapa kamu milih soleh-soleh yang duwiake? Jangan-jangan kowe wis kriminal, Pak. Wong aku sing alim ora milih soleh sing ngono kok ora ngalim kok milih soleh sing duwiake pengaruhe. Lan kula nek sakniki sumpun nang urip kula wis final. Kula nganggep urip kula pun final. Mana dari bojo kulon kok tidak kula mati. Kulon menganggap kulon final. Artinya saya itu sudah menganggap Islam itu final. Umpama Islam itu kelebihannya kan gitu. Umpama dhewean ya nyaman, kumpul wong ya nyaman, tengah-tengah ya napa? Nyaman. Mulane dari Hikam ketika mendidik Humul. Bagaimana saya butuh orang saat saya lahir juga sendiri. Kok aku ketemu pangeran dihisab ya sendiri. Kok ning jero kuburan ya sendiri. Aku tanggung jawab dengan pangeran sendiri. Wah, aku dipendem sendiri. Aku pas lahir sendiri. Aku pas mati ya rohku dicabut sendiri. Wah, aku butuh wong lha apa. Tapi sekarang manusia semenjak ada teori ilmu sosial itu kulino didikte betapa pentingnya pengaruh relasi jaringan. Wah, teori bulat kok mbok not. Paham ya? Pembulatan teori ngono apa? Lha sakniki ya Rembang kados ngene iki rame-rame badhe pilkada. Wah, Amir Kiai disowani kandidat. Dan ini kan di pulau ini untuk bocoran paling sumpah kena absuan jenengan. Tapi kan dia takut arak-arak. Padahal cara pulau diswani gitu buron. Tapi kita tahu pulau lu nikmat tak dolaran ambek anak pulau. Kita akan dani asisten. Ya ora apa-apa rene, tapi aku ora janji ketemu. Pokoke pas dolaran ambek anak tak disini anak. Muga cara Quran itu bupati ambek anak itu dibakat hubungane wong tua lho ambek napa? Mbok kowe bupati dolan apa hal dolan ambek anak temen anakku. Aneh Gus ora aneh banyak ngono cara Quran dibakas wae anak. Ning Quran dibakas kewajibane wong tua ben apa? Anak la tudara walidatum biwaladiha wala mauludul lahu biwaladi. Ngono nek mati ndak matabnu adam ing kota amaluhu kok termasuk ya awaladin salihin. Nabi-nabi susahe Rabbi habli min ladunka dzurriatan thayyibah. Ora, iku ilmu-ilmu kiai-kiai anyar sing nuruti nafsu, ana pentingnya relasi, jaringan macam-macam. Ya memang penting, hablum minanas itu penting, tapi sepenting-pentingnya itu masih penting sing fardhu ain, rupane malah kadang ngamuk anak. Aku njobo dihormati kuwi anakku malah ora hormat aku. Lah manyen kiai ini njobo be anake ra tau nyai. Paham ya? Ambek tamu ramah anak disentak. Boleh. Pahamin apa tuh? Mesti wae anake ra pati taat. Wong anake sering disentak demi wong li. Wis kali-kali wong liya disentak demi anake. Bareng anake ra hormat, wong aku ning titi dihormati malah anakku dhewe ra. Wis salah iki. Lho kula nganti sakniki sore anak kula tak jawab, nganti sakniki. Bukan apa-apa kula kepengin niru tradisi wong saleh-saleh dhisik. Nabi Musa, misalnya Uwais Al-Qarni mendapat kehormatan gitu, perkara ngurmat ibu. Kanjeng Nabi sering cerita, ono wali sing nak sowan wong ditolak, iku dadi wali mau perkara ngurmat anake jare kanjeng. Lan ngendikane kanjeng Nabi ono wong kerja ning pasar adol kayu kok mulai nggo napa kaya anake bojone iku
hakon ala Allah untuk mencintai dia. Dan ternyata kewaliane Uwais Al-Qarni sing model humul, model tertutup setingkat kewaliane Sayyidina Umar. Nabi Khidir sing tanpa pengaruh muamen wiridan ning pinggir laut dianggap setara mbek Nabi Musa sing tahu revolusi, tahu prestasi ngusir Firaun, nenggelamno nyatane derajate dipadakno Nabi. Artinya begini loh, jangan-jangan kita mengidolakan ulama besar itu bukan karena keulamaannya, alimnya enggak, tapi karena kebesaran. Buktinya saat kita mulai orang jadi kiai mutung. Padahal untuk jadi kiai itu gampang. Kowe nek ijek salat subuh, ora selingkuh, ora domino, ora togel iku yo kiai. Sidarani kiai sapa? Sidarani wali ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Yo mu alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ora ono tarife wali kiai. Alladzina lahum tulab sing duwe santri. Alladzina lahum talabah sing duwe murid ora. Wani kulo jenenge nyai ini sampean wis kiai. Mulai sakniki anggere sampean wis salat subuh ya 2 rakaat. Zuhur jam 4 rakaat. Pokoke sing wis kaya ijma' ulama, sampean kudu yakin nek wis kiai. Anggap ae kaya Uwais Al-Qarni ben Nabi iki. Utawa kancane sinten Abu Yazid Al-Bustami. Ini penting kula aturaken karena tren sekarang mengukur kiai sukses dia itu dipengaruh. Itu keliru besar. Tidak ada itu dalam tradisi ulama wali. Sama tak cerita nih. Zaman Kiai Hamid Pasuruan terkenal wali, Pak, pulau tahu banyak tentang beliau karena gurunya bapak saya, sepupunya mbah saya. Mbah saya itu punya bapak namanya Mbak Idris. Itu adiknya Mbak Abdul, abahnya Mbak Hamid Pasuruan. Jadi saya tahu banyak cerita beliau. Beliau kan orang Lasem, masih misanan kalian Mbak. Niku dihormat sama wali-wali humul. Zaman itu beliau masih hormat jenis Gus Ud Sidoarjo. Juga hormat jenenge Mbah Muhammadun Pondoan Padi. Artinya wali-wali populer sebetulnya yang hormat sekali sama wali-wali humul enggak terkenal. Tapi kita kan mesti milih yang terkenal saja. Paham ya? Padahal wali-wali yang terkenal itu hormatnya bukan main sama wali-wali yang Sinten sing aran I'anatul Thalibin Sayyid Zaini Dahlan. Niku gurune sing aran sinten? Gurune sing aran I'anatul Thalibin. I'anatul Thalibin dikarang Sayyid Abi Bakar sinten Syatol. Niku muridé Sayyid Zaini Dahlan. Nggih, muridé sinten? Sayyid Zaini. Iku dhewe kanca wali ning pasar Bakul Kerabu. Iku angger Jumat ditiliki. Yo guyon. Suwe-suwe santrine gak trimo. Santri kaya Mustofa ora gak trimo. Wong alime ngono kok dijak guyon mbek bakul napa? Moga Jumat ditiliki. Sayyid Zaini sing rono. Dene takok. Wong ngoten jangan tidak tilu. Iku kancaku ae. Wong sing ilmu banding aku yo wong iku. Mikir ngene. Ya iku Jumat berikutnya ditiliki meneh wis ra ono. Mau sempat misoi Sayyid Zaini. Kowe nyanati aku. Itu ketika ada orang gitu. Imam Syafi'i ngoten. Imam Syafi'i itu orang alim kaliber. Dia itu kalau ijtihad hukum kok belum dikomunikasikan dengan Saiban Ar-Ra'i itu belum mantap. Imam Syafi'i itu mujtahid hukum, tapi kalau dia ragu, itu ngenteni kancane jenis Saiban Ar-Ra'i itu kan angon wedhus ning desa. Woi nek dikomunikasikno niku mantep. Dan itu mungkin setiap zaman mesti mungkin. Lah kula nu ngalami. Kula kan sering teng pasar. Ana mobil mau wandep. Ya nanti kula nggih biasa pakai sukem. Lah cara wong sira ro nang kula numpak dokar, cara wong ro kan wong numpak dokar dihormati wong numpak mobil. Nek perasaan numpak mobil kan perlu ngakoni kula wong alim. Angkulo nu nate badhe teng pertelon iki kisah nyata. Nggih teng pertelon badhe bebal ngenteni mobil. Ya ana sing roh nak kula, Gus ana sing ra roh walhasil. Wonten mobil kiai gede mandek wonten kula. Mboten sareng kula. Ya wong wis jangkat. Itu mungkin dan itu menjaga peradaban sehingga yang besar tidak angkuh mergo ana kiai-kiai sing humul. Cuma kula nu humule rapati sukses. Mari sing muncul-muncul niku mah ra jelas sing bareng. Itu bagus itu untuk menjaga energi syukur biar orang itu syukur jadi kiai tidak gantung pengaruhnya banyak, nggak gantung punya santri banyak, tapi nyaman jadi kiai karena ngugemi kebenaran, meyakini apa kebenaran. Dan itu penting kalau aturaken. Lalu kulo nganti saat ini kepengen ngoten, cuma arah sukses. Artinya kayak kulo kan ditetir murid, jadi pengaruh dulu mas kulo bek tamu ya rapati hormat, kulo bek uang ya rada angel betul aneh. Tapi untuk takdir, kata Sultan untuk takdir sebenarnya tidak pilihan saya, artinya tidak pilihan. Tapi ini perlu kula aturaken
Biar khazanah Islam sing teng NTT teng Ambon itu masih. Kalau nanti diceritani Kiai Maimun. Zaman Khalifah Harun Ar-Rasyid, niku setiap begundal dibuat teng fak-fak, teng Irian apa? Jaya. Sama seperti Inggris, orang-orang nakal dibuat teng Australia. Niku nak dirunut dia ada misi dakwahnya. Ternyata dari Irian itu turunan Arab tuh banyak. Sehingga ada Islam teng Irian nanti dok Timur Leste, yang dulu masih Timur. Malah PM Timur dia nak namanya Martin apa? Al-Qadiri ini wak turunan apa? Arab. Wong Timur Leste kok tahu di WPM turunan Arab. Ini berko zaman sinten Harun Ar-Rasyid. Niku begudal-begudal dibuat teng fak-fak, napa? Teng fak. Niku anak turune termasuk tokoh-tokoh sing teng Budi, teng Timur Leste, teng Budi. Ini wonten sejarah. Artinya apa? Apapun kumulnya perjalanan umat Islam tetap barokah bagi yang lain. Tapi kenapa kita harus cari yang terkenal? Kiai kumul barokah. Tapi aja kelainan terus kuper loh, guys. Terus percaya ngipi jimat lah. Mari naiki ku angger kumul identik perkara jimat sampai napa? Kere. Kumul perkara ning gunung budak ngenteni apa? Nah, iku sing repot ora kumul klenek jeneng. Nak kumul nek mati Allah ora kok nek mati ngenteni keris ceblok, paham nggih? Kumul kok perkara ngenteni napa? Keris. Dan itu artinya begini, kalau matur, kalau bulan baleni. Zaman Ki Hamid Pasuruan itu wonten jenenge Gus Ud Sidoarjo. Zaman Ki Bisri terkenal ngalim. Niku sering diskusi hukum ambek jenenge nak boten lepat niku subhanallah. Mbok kiai tangga Ki Mabrur. Ngalim-ngalim orang Bangkota namine sinten? Ki Mabrur. Zaman Mbah Zubair terkenal Mbak Zubair Abeba, itu sering diskusi kalian Mbah Kulo. Di Mbah Kulo ini muridnya Mbah Mahfud Atur-Musi. Bahkan dulu ketika naskahnya Mbah Mahfud Atur-Musi hilang, itu dulu dicari di Lasem. Di Kiai yang saat itu belum terkenal karena masih Gus. Ini jenis Mbah Mansur. Niku murid Mbah Mansur bin Khalil. Mbah Khalil itu santri sing katibnya Mbah Mahfud Atur-Musi. Jadi banyak sejarah-sejarah di mana kiai-kiai top harus berburu sama kiai-kiai humul, kiai-kiai apa? Kiai-kiai humul. Nah saat ini sing dadi repot kan sing kiai top nyepelekno kiai humul, sing humul perkara keris mbek akil. Iku padha masalah ini. Padahal andekan seperti cerita-cerita dulu Imam Syafi'i cari Saiban Ar-Ra'i, Sayyidina Umar cari Uwais Al-Qarn. Itu akan stabil Islam. Artinya stabil begini loh. Orang merasa Islam itu nyaman bukan karena derajat-derajat duniawi. Selama ini kita akan begitu. Wajar kiai ayem, umatnya di mobil di duit. Artinya umat itu belum bisa menafsirkan kiai ayem karena tingkat kecintaannya pada kebenaran termasuk pula. Paham ya? Tapi dengan ada kiai yang tidak terkenal di rapati di duit, kok tetap nyaman? Berarti kan bukti tingkat kenyamanannya dia faktor kebenaran. Dan dua kubu ini harus ada terus, paham ya? Untuk menjaga kestabilan Islam. Dan dalam semua sejarah itu ada, kalau punya datanya. Abu Hanifah terkenal lu nembe gara-gara murid-muridnya. Abu Hanifah terkenal rumah kamu koyo Imam Syafi'i boten. Dekne iku tukang kain ning pasar. Lu bedino ya dul kain. Adene wong alim, angger wong rono jebule rapi tuku kain, perkara takok hukum. Wah, wong debat ora nyang-nyangan, bantah-bantahan ambek sing takok. Terus terkenal wong alim diadol kae. Akhirnya populer. Dadi dekne terkenal keulamaan niku kok toko kain. Akhirnya diabadekno saiki alene bakul kain itu mau. Ya ana ulama terkenal liwat jalur toko napa? Sesuk tokone batrot mergo rono takok hukum. Niku sinten? Abu Hanifah. Saat ini buat terdapat ngalim ngetokno kiai ini. Aku lalu bertahun-tahun di konco sing ora kula ngalim nggih kathah. Saat ini yo getun mergo ora kula wong ngalim. Nek kaya kula wis repot kadung ngono repot. Muga-muga kaya roken humul. Mun kula terusaken nggih. Jadi wau nggih dadi fatwa ulama yang tidak ijma itu tidak harus diikuti.